Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ucapkan terima kasih dan salam kompak selalu untuk teman-temanku dimanapun Anda berada. Bersama saya Budin dan ditemani dengan Casta Gunawan. Bagaimana Bung Casta Gunawan? Baik kabar. Dalam kesempatan kali ini sedikit bincang-bincang santai dengan Casta Gunawan perihal aturan dan peraturan pemilihan KUB. Bagaimana untuk penjelasan lebih lanjutnya lagi, silakan untuk Bung Casta Gunawan. Pelaksanaan pilu ini kan ada panitia pelaksanaan, ada calon kubu sendiri, ada masyarakat yang menyangkut stabilitas, profesionalitas dan integritas. Nah, stabilitas itu apa? Stabilitas itu adalah bagaimana kita melihat calon kubu yang punya potensi terhadap apa? Nah, terhadap program visi misi yang mengarah kepada kepentingan masyarakat. Maka stabilitas seorang calon kubu akan dilihat oleh masyarakat. Nah, profesionalitas bagaimana kinerja dari tim, kinerja dari calon kubu, kinerja dari masyarakat dalam menjaga bagaimana etika di dalam menyampaikan aspirasi, etika di dalam bermasyarakat, dan etika dalam melakukan kampanye. Itu profesionalitas. Kemudian yang disebut integritas adalah pribadi. Bagaimana pribadi yang bisa memahami kesadaran hukum untuk bisa kita jadikan acuan bahwa pilu ini bukan hanya pelaksanaan pemilihan, tetapi juga bahwa kita harus sadar bahwa ada hukum, ada aturan, ada mekanisme pelaksanaan, yaitu adanya panitia, adanya babinsa, dan adanya aparatur hukum lainnya. Jadi stabilitas, profesionalitas, dan integritas bagi saya tim nomor 4 Pak Agung Prayitno sangat menjaga itu agar masyarakat tahu bahwa kami punya program yang jelas, punya program yang bisa dipertanggungjawabkan dan memahami terhadap konteks hukum di dalam persoalan pilu. Lalu bagaimana ketika ada temuan-temuan yang bersifatnya melanggar aturan dan peraturan dari ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak Panpil? Menurut pandangan dari Casta Gunawan bagaimana? Kan ada dua, Mas. Yang pertama acuan terhadap Perpu dan acuan terhadap Perda. Nah, acuan terhadap Perpu adalah bagaimana membentuk undang-undang terhadap pelaksanaan. Nah, acuan terhadap Perda adalah peraturan terhadap mekanisme di dalam pilu. Nah, panitia ini kan bisa menentukan bagaimana tata cara atau aturan di dalam pelaksanaan pilu dengan undang-undang yang dia ciptakan di selain antara Perpu dan Perda. Nah, panitia punya ketentuan sendiri terhadap langkah-langkah apa saja yang dilarang, misalnya di dalam pilu, atau aturan apa saja yang diperbolehkan. Nah, sehingga menjadi keharmonisan di dalam pelaksanaan, tidak memicu kepada persoalan yang pada akhirnya kita di masing-masing calon dirugikan. Nah, Perpu, undang-undang Perpu dan undang-undang Perda pemerintah daerah dan undang-undang tata cara di dalam pelaksanaan pilu oleh panitia seharusnya menjadi kekuatan hukum yang bisa menentukan kesalahan di mana dan kebenaran di mana bagi calon masing-masing calon. Itu peraturan dan aturan Ya. Yang sudah dipersiapkan oleh pihak Panpilwu adalah semacam fakta integritas yang disepakati dan ditandatangani oleh semua para calon kubu ya, tentunya di atas materai ya. Artinya setiap calon kubu itu sudah siap akan mengikuti dan menaati peraturan dan aturan. Nah, di sini bagaimana untuk secara edukatif kepada pihak pendukung maupun tim maupun simpatisan, bahkan warga yang memang sangat condong kepada calon pilihannya. Ya, seperti yang saya katakan bahwa profesionalitas ini kan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Pilu ini kan bagian daripada sportivitas di masing-masing calon. Nah, saya sebagai tim di nomor 4 tentu sudah tahu betul ketika pelanggaran terjadi di mana saja, misalnya tempat publik. Nah, di instansi pemerintahan yang menyangkut kepentingan publik, rumah sakit,
tempat ibadah, itu tidak boleh dijadikan kampanye, apalagi dijadikan transaksional di dalam politik. Transaksional di dalam politik artinya misalnya di salah satu calon di masjid mengajak orang-orang untuk membagikan kaos, kemudian disumpah untuk ikut gitu. Nah ini kan dilarang, atau di sekolahan dijadikan prasarana untuk memberikan semacam kampanye dan lain sebagainya, ini juga kan dilarang. Nah kita sepakat, dalam kesepakatan itu tentu ada aturan, dalam aturan tentu ada pelaksanaan. Persoalannya adalah tidak ada kekuatannya panitia terhadap hukum, karena tidak ada dukungan secara positif terhadap hukum itu sendiri. Jadi sekarang begini, misalnya ada yang salah di dalam Pilwu misalnya, melakukan penyelewengan terhadap aturan kampanye, apa konsekuensinya? Kan itu pertanyaannya, apa konsekuensinya? Dan kemudian apa yang dilakukan oleh masing-masing Pilwu? Iya kan? Nah artinya bahwa kekuatan tata dan aturan cara di dalam Pilwu oleh panitia, saya harap harus menjadi kekuatan dasar hukum untuk bisa memproses lebih lanjut bagaimana kelanjutan terhadap pemilihan ke depan yang lebih baik. Nah kita berikan sanksi misalnya kepada calon ini sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati. Nah tetapi di sini tidak saya temukan kekuatan hukum panitia dalam memberikan sanksi kepada pelanggaran-pelanggaran itu. Baik. Perlu diketahui bahwasannya Sasta Gunawan ini adalah warga Desa Kendayakan Blok Lung Semut, dan memang secara pribadi Sasta Gunawan ini lebih condong akan waktunya lebih banyak dimanfaatkan untuk memperbantukan bagaimana caranya meraih kemenangan daripada calon Kendayakan nomor urut 4 yaitu Pak Agung Prayitno. Terus ada lagi yang mau disampaikan? Ya begini, saya harapan saya bahwa masyarakat Kendayakan Lung Semut Darim ini kan masyarakat yang sudah cerdas, melihat ekstabilitas tadi, melihat profesional tadi, melihat integritas tadi. Masyarakat Kendayakan sudah pintar dalam memilih calon pemimpin yang lebih baik ke depan. Artinya di dalam keseharian ini kan bisa dilihat oleh masyarakat perilaku sikap dari tim, cara aspirasi dari tim, cara aspirasi dari para calon kubu misalnya. Nah artinya bahwa inilah yang disebut ekstabilitas. Nah harapan saya sebagai tim Pak Agung Prayitno berharap bahwa masyarakat bisa melihat kebenarannya. Yang benar adalah bagaimana tim seperti saya nomor 4 Pak Agung Prayitno tidak pernah melakukan kesalahan terhadap prinsip-prinsip pelaksanaan di dalam kampanye atau dalam melakukan penyampaian aspirasi. Dan harapan saya juga panitia di dalam Pilwu harus bisa tegas menegur apa-apa saja yang menjadi larangan-larangan di dalam pelaksanaan Pilwu. Nah, insya Allah mudah-mudahan besok adanya semacam deklarasi damai, betul. Nah ini akan menjadi kekuatan terhadap dasar hukum panitia untuk bisa melaksanakan Pilwu ke depan yang lebih baik di Desa Kendayakan. Udah itu aja harapan saya. Dan saya optimis menang. Karena apa? Karena masyarakat Kendayakan dari Lung Semut sudah cerdas. Mana pemimpin yang baik, mana tim yang solid, dan mana tim yang mampu bisa memberikan sosialisasi dan tetap memberikan implisit dan kontrol kepada calon masing-masing. Dan harapan saya masyarakat Kendayakan bisa memenuhi syarat untuk bisa memilih pemimpin yang bersyarat yang baik. Syaratnya adalah baik, syaratnya adalah santun dalam memberikan etika, dalam aspirasi dan menyampaikan visi misi dengan baik. Dan saya yakin Pak Agung Prayitno menang. Itu aja. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir dari saya, untuk Bung Sasta Gunawan, sosok Pak Agung Prayitno itu calon nomor urut 4 desa Kalung Kuwu, Desa Kendayakan nomor urut 4 ini. Apa yang menurut dari Sasta Gunawan ini memandang ataupun menyikapi ataupun kok begitu menggebu-gebu kepada Pak Agung Prayitno? Ada dua hal Mas ya. Yang pertama vertikal, yang kedua horizontal. Artinya bagaimana pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang bisa mengayomi, yang bisa mengikuti masyarakat, bukan masyarakat mengikuti pemimpin.
Nah inilah bedanya Kendayakan sekarang. Jadi vertikal dan horizontal. Vertikal artinya bahwa Pak Agung kita yakin orang yang berketuhanan, itu yang pertama. Yang kedua orang yang berpengalaman. Nah Pak Agung juga orang yang bisa amanah dan saya yakin. Nah horizontal ini kan pengaruh. Artinya bahwa Pak Agung dalam pola kepemimpinan tidak lagi mempunyai hanya konsep di dalam satu desa saja. Kan Kendayakan ada dari Madalung Semut gitu. Nah harapan saya bahwa kepemimpinan Pak Agung mampu menjadikan horizontal yang baik. Artinya bahwa masyarakat mengikuti langkah-langkah apa yang diberikan oleh Pak Agung nanti. Bukannya desa mengatur, hanya mengatur gitu loh. Tetapi masyarakat juga bisa memberikan masukan. Nah sehingga menjadi aturan yang jelas dalam pelaksanaan upaya untuk bisa merealisasikan apa yang diharapkan masyarakat. Nah sosok Pak Agung buat saya adalah pengalaman, itu yang pertama. Juga dia orang yang berketuhanan, itu yang jelas. Orang yang yakin pada satu nilai-nilai agama yang baik. Nah sehingga vertikal dan horizontal membentuk pribadi yang baik dan masyarakat yang benar. Itu saja. Dan sebagai penutup, Ya. untuk Bung Casta Gunawan, Ya. jika nanti setelah pemilihan kemudian perolehan Ya. suara sudah terkumpul dan pihak Panpilwu mengumumkan ini jika nanti akan terpilih Ya. Agung Prayitno ini menjadi kubu Kendayakan, itu apa sih keinginan dari sosok Casta Gunawan ini? Ya, bagi saya pribadi begini Mas, manusia ini kan semua punya kepentingan ya. Tetapi saya sejujurnya bahwa buat saya kepentingan itu hal yang praktis buat masyarakat. Tapi saya jujur saya tidak ada di ranah itu. Biarkan Pak Agung menjadi kubu dan kemudian biarkan Pak Agung memilih orang-orangnya untuk bisa bekerja bareng gitu loh Mas. Kalau saya pribadi sejujurnya saya tidak punya kapasitas di ranah sistem pemerintahan. Nah paling tidak saya akan tetap menjadi masyarakat yang mengawal dan tetap bersama-sama masyarakat untuk bisa merealisasikan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Nah artinya bahwa kenapa saya katakan saya tidak punya kepentingan di ranah wilayah desa. Saya pikir Pak Agung juga sudah bisa menentukan orang-orang mana saja yang punya kredibilitas tadi untuk bisa melakukan kerja yang baik, kerja yang sinkron, kerja yang sama-sama bisa membangun desa tentunya. Nah kalau saya jujur sebagai tim, saya berhak untuk memberikan implisit. Implisit itu penyampaian secara tidak langsung. Nah artinya bahwa ini menjadi pagar. Nah menjadi pagar yang tidak tinggi, tetapi pagar yang bisa kita lewati sebagai acuan penyambung. Kan ada bahasa penyambung lidah rakyat. Nah penyambung lidah rakyat berarti mengingatkan sesuatu apa yang menjadi visi misi tadi. Harapan saya seperti itu. Harapan saya Pak Agung insya Allah tetap memberikan kepercayaan kepada kita, khususnya kepada tim untuk bisa memberikan implisit dan kontrol di dalam pemerintahannya nanti. Dan Pak Agung diberikan kebebasan untuk memilih orang-orang mana saja yang punya kredibilitas tadi. Itu harapan saya. Dan saya tetap mendukung apapun yang menjadi keputusan oleh pemerintah desa. Baik. Nomor Oke, 4. guys, Ya. dan terima kasih untuk rekan-rekan dimanapun Anda berada. Salam kompak selalu dari saya, salam damai, salam kompak, dan salam untuk keluarga Anda dimanapun Anda berada, atau saudara-saudara Anda yang berada di sekitar Anda. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Baybudin dan Casta Gunawan. Yap, Salam merdeka. merdeka.